Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu dengan judul Muhammad dalam Masa Asuhan. Nah, langsung saja kita simak video pembelajarannya berikut ini. Menurut kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir akan disusukan dan diasuh oleh wanita desa. Tujuan penduduk Mekah menitipkan anak mereka pada wanita desa supaya anak-anak mereka dapat tumbuh sehat, memiliki sopan santun yang baik, dan supaya lebih fasih berbahasa Arab apabila mereka tinggal di desa. Mengapa? Dikarenakan udara di desa sangat bersih dan baik bagi pertumbuhan anak serta pergaulan masyarakat desa yang sangat baik. Begitu juga harapan dari Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Beberapa hari sebelum Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad disusukan kepada wanita bernama Suwaibah Al-Islamiyah, yaitu seorang budak dari Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad dari pihak ayahnya, yaitu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibu-ibu dari desa Sa'ad datang ke kota Mekah untuk mencari keluarga-keluarga yang anaknya akan mereka asuh. Desa Sa'ad terletak kira-kira 60 km dari kota-kota Mekah dan dekat dengan kota Thaif, kota yang tanahnya terkenal subur. Desa Sa'ad terletak di daerah pegunungan sehingga udaranya tidak terlalu dingin ataupun terlalu panas. Ibu-ibu dari desa Sa'ad berharap dapat mengasuh anak-anak dari keluarga yang kaya supaya mendapat upah yang banyak. Tetapi seorang ibu beserta suaminya, yaitu Halimah bin Abi Du'aib As-Sa'diyah dan suaminya Haris bin Abdul Uzza, tak menemukan seorang anak pun yang dia harapkan kecuali seorang anak yatim dari keluarga miskin, yaitu Nabi Muhammad. Awalnya Halimah binti As-Sa'diyah menolak untuk mengasuh Nabi Muhammad dikarenakan Nabi Muhammad anak yatim dan ibunya Aminah tidak memiliki banyak uang, sama seperti dirinya. Tetapi kemudian Halimah tertarik mengasuh anak tersebut karena memiliki wajah yang cerah serta matanya yang tajam dan indah. Suami Halimah, yaitu Haris bin Abdul Uzza, mendesak istrinya untuk mengambil Nabi Muhammad. Dan Aminah serta Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, merasa senang akhirnya ada ibu yang akan mengasuh Nabi Muhammad. Sebelum mengasuh Nabi Muhammad, keadaan keluarga Halimah sangat kekurangan. Kambing-kambing yang dimilikinya kurus-kurus dan tidak menghasilkan susu. Rumput di sekitar rumah Halimah pun kering dan tak dapat dipakai untuk memberi makan kambingnya. Akan tetapi setelah mengasuh Nabi Muhammad, keadaan keluarga Halimah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambingnya menjadi gemuk dan rumputnya tumbuh subur. Muhammad diasuh oleh Halimah dan keluarganya setelah 2 tahun. Setelah usia Muhammad berusia 2 tahun, pada usia itu ia berhenti menyusu. Muhammad pun dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah. Akan tetapi, tak lama kemudian kota Mekah diserang wabah penyakit. Untuk menjaga keselamatan Muhammad, Aminah menyerahkan kembali anaknya kepada Halimah. Ketika usia Muhammad belum genap berusia 4 tahun, Muhammad ikut mengembalakan kambing bersama anak-anak Halimah yang lainnya. Ketika sedang bermain dengan anak-anak lainnya, terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ketika itu, saudara sepersusuan Muhammad, yaitu Dimroh, berlari pulang dan berkata kepada ibunya. Ia mengatakan ada orang yang menangkap Muhammad. Orang itu besar-besar dan berpakaian putih. Halimah pun bergegas menyusul Muhammad. Sesampai di sana, ia menjumpai Muhammad sedang sendirian menengadah ke langit. Setelah ditanya oleh Halimah, Muhammad berkata, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Muslim.
Sejak saat itu, Halimah merasa takut. Ia merasa sudah tidak mampu lagi mengasuh Muhammad. Pada usia 4 tahun lebih, Halimah mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Yasrib, atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Mereka ditemani oleh seorang pembantu wanita bernama Ummu Aiman. Setelah berziarah, mereka singgah di kampung Abwa yang jaraknya 30 km dari kota Madinah. Aminah merasa kelelahan dan akhirnya jatuh sakit. Lalu kemudian Aminah meninggal dunia. Aminah dimakamkan di kampung tersebut. Sesampainya di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan Muhammad dengan rasa sedih dan duka. Dalam usia 6 tahun, Muhammad telah menjadi anak yatim piatu. Selanjutnya, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal karena sakit. Sebagai gantinya, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib di usia 8 tahun hingga Muhammad dewasa. Di antara pamannya yang lain, Abu Thalib memiliki sifat penyayang dan hanya Abu Thalib yang menyerupai sifat Abdul Muthalib kakeknya. Kesimpulan dari pembelajaran pada bab keempat ini yaitu yang pertama, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang berasal dari kabilah Bani Hashim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab yang berasal dari Bani Zuhrah. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib yang bertugas sebagai sikoyah atau pengawas sumur Zamzam. Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Arti dari pemberian nama Muhammad yaitu sebagai orang yang terpuji. Muhammad diasuh oleh Suwaibah al-Islamiyah, lalu oleh Halimah as-Sa'diyah. Muhammad dikembalikan kepada Aminah pada usia 2 tahun, lalu diasuh kembali dan dikembalikan kepada ibunya pada usia 4 tahun lebih. Muhammad menjadi anak yatim piatu di usia 6 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun hingga usia 8 tahun. Selanjutnya, dari usia 8 tahun hingga dewasa, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Alhamdulillah, pembelajaran pada bab keempat sudah selesai. Mudah-mudahan kita lebih mengetahui dan juga lebih paham bagaimana kehidupan masa kecil Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sewaktu kecil, sehingga menjadikan kita harus lebih bersyukur karena masih memiliki orang tua atau masih memiliki keluarga yang menyayangi kita. Cukup sekian dari Ibu, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.